Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Teknik Biomedis. Kali ini kami akan melakukan presentasi dari proyek mini kami, itu jalur kecepatan robot menggunakan vektor gradien dan kurva kendala. Dimulai dari pendahuluan. Dalam berbagai bidang teknis seperti robotika, kontrol otomatis, dan kecerdasan buatan, sistem sering diharapkan pada masa optimasi bagaimana bergerak atau beroperasi sehingga biaya tertentu menjadi minimum. Biaya ini dapat berupa energi, waktu, jarak, atau risiko. Salah satu pendekatan paling fundamental untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah menggunakan faktor gradien, yang secara matematis menunjukkan arah kenaikan tercepat suatu fungsi. Dengan bergerak ke arah gradien negatif, suatu sistem dapat mencapai penurunan biaya paling cepat secara lokal. Prinsip ini menjadi dasar berbagai metode optimasi modern, termasuk gradient descent pada machine learning. Dalam proyek ini, gerakan robot dilacak di atas bidang dua dimensi dan fungsi B, X, Y digunakan untuk menunjukkan biaya yang diperlukan di setiap titik posisi X, Y. Fungsi biaya yang diberikan berbentuk kuadratik sebagai berikut. Tujuan dari proyek ini ada tiga, yaitu yang pertama menentukan vektor posisi robot yang bergerak dengan arah biaya minimum, yang kedua menggambarkan plot posisi robot untuk beberapa iterasi, dan yang ketiga adalah menentukan posisi robot dengan biaya minimum tanpa dan dengan kendala. Sini ada tiga ruang lingkup. Yang pertama adalah fungsi biaya, yang kedua parameter pergerakan robot, dan yang ketiga adalah parameter kendala elips untuk khusus nomor 4. Baik, untuk perhitungan yang pertama ada 4 tugas. Jadi tugas yang pertama itu dikerjakan oleh saya, Habibur Rahman Mazaki dengan NIM 183250004 yang sudah tertera pada laporan kami. Yang pertama itu diberikan fungsi biaya pada setiap posisi X dari posisi robot yang bergerak pada bidang dua dimensi sebagai berikut, dan dengan mensubstitusikan matriks Q didapat hasil sebagai berikut. Setelah mensubstitusi persamaan 1 persamaan 2, kami mendapatkan titik posisi robot dengan biaya minimum tanpa kendala adalah I titik sebesar min 0,6 dan min 0,8. Kemudian tugas 2 dibacakan oleh saya, yaitu menentukan iterasi gradien descent, yaitu yang pertama dengan cara menghitung gradien dari fungsi biaya yang telah diberikan. Lanjut. Turunan parsial ada fungsi biaya. Mohon maaf, sebelumnya perkenalkan, nama saya Arif Mutasala Pencaro dengan NIM 183250025. Setelah kita melakukan turunan parsial terhadap masing-masing variabel X dan Y, maka gradien didapat yaitu lambda 3x min y plus 1 dan min x plus 2y plus 1. Kemudian kita menentukan arah dari penurunan biaya tercepatnya dengan misalkan PK atau titik iterasi sama dengan XK. K merupakan langkah atau per iterasi XK, YK. Kemudian jika sudah didapat, maka kita menerapkan besar langkah atau alfa sebesar 0,3. Setelah itu kita substitusikan semua besar langkah 0,3 pada gradien yang telah kami turun parsialkan, sehingga didapatkan komponen X, yaitu X titik iterasi sama dengan XK minus 0,3 kali dengan 3 titik X iterasi pertama tambah titik Y iterasi plus 1. Itu untuk komponen X. Kemudian untuk komponen Y per iterasi plus 1 sama dengan Y titik iterasi minus 0,3 dikali dengan min X titik iterasinya plus 2 Y titik iterasi plus 1. Seperti itu. Perkenalkan, saya Agnes Anindya dengan NIM 183250032. Kemudian untuk perhitungan yang selanjutnya adalah perhitungan terhadap pergerakan robot yang telah berdasarkan fungsi yang telah diturunkan pada tugas 2 sebelumnya. Saya melakukan proses simulasi gerakan robot menuju gradien negatif melalui titik Q dengan 7 langkah. Matriks yang digunakan adalah sebagai berikut dengan alfa berikut. Kemudian untuk perhitungan jarak menggunakan perhitungan jarak euclidean. Contoh perhitungan asal-usul saya bisa mendapatkan tabel ini adalah sebagai berikut. Dimulai dari titik 0, dihitung berdasarkan, kemudian jarak ke Q-nya dihitung menggunakan Euclidean. Kemudian terdapat pula pertanyaan pemantik. Apabila ingin mencapai jarak sejumlah setengah jarak dari langkah ke-7 dengan titik Q, kira-kira membutuhkan berapa langkah? Untuk memetakan hal tersebut, dilakukan perhitungan sebagai berikut, di mana angka ini didapat berdasarkan perhitungan dari jarak ke titik Q di langkah ke-7. Kemudian setelah dibagi 2 karena setengahnya, ditemukan bahwa hanya membutuhkan 1 langkah lagi alias langkah ke-8 untuk mencapai setengah jarak dari titik Q dengan titik langkah ke-7. Selanjutnya saya akan lanjut ke pertanyaan yang keempat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Renor Arkansa dengan NIM 183250011. Nah, setelah kita menemukan perbedaan gerak robot berdasarkan perhitungan, kita diberi sebuah studi kasus apabila pergerakan robot dibatasi oleh fungsi kendala, yang dimana fungsi kendala ini berbentuk kurva elips, dan ketika persamaan yang dijadikan 0 1 ruas, persamaan kurva elips tersebut menjadi Y XY sama dengan X min 5 kuadrat tambah Y min 2 kuadrat per 25 kurang 1. Nah, dari pertanyaan yang pertama kita dapat bahwasannya fungsi biaya yang telah disederhanakan adalah setengah kali 3x kuadrat min 2xy tambah 2y kuadrat plus x tambah y
dan disederhanakan lagi menjadi 3/2 X kuadrat min XY plus Y kuadrat plus X plus Y. Nah, di sini kami menggunakan metode pengali Lagrange, yang dimana metode pengali Lagrange ini memerlukan gradien fungsi biaya yang sejajar dengan gradien fungsi kendala. Dan hal ini dirumuskan menjadi nabla dari fungsi biaya sama dengan delta dari fungsi kendalanya. Yang dimana ketika kita turunkan secara parsial fungsi biaya, kita mendapatkan ketika fungsi biaya diturunkan terhadap X, yakni 3X min Y plus 1, dan ketika fungsi biaya diturunkan terhadap Y sama dengan min X plus 2Y plus 1. Lalu kita lakukan yang sama terhadap fungsi kendala, dan dengan memasukkan gradien tersebut ke dalam metode pengali Lagrange, kita dapat juga persamaan dengan 3 variabel. Yang pertama 3X min Y tambah 1 sama dengan 2 konstanta dikali X min 5 yang tertera di sini. Lalu dengan mengeliminasi persamaan 1 dan 2 itu diperoleh perpotongan geometris antar fungsi hiperbola. Nah, persamaannya yang 25X kuadrat min Y kuadrat min 47 XY min 156X plus 253Y plus 123. Dan di sini kami melakukan perhitungan yang dapat dilihat sendiri di bawah sini, yang dimana kami mencari nilai Y dan didapatkan nilainya adalah 1,5945. Dan selanjutnya nilai ini dimasukkan ke persamaan X sama dengan 2Y kuadrat min 257Y plus 481 per 47 kali 2 min Y, dan didapatkan X adalah 4,0033. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Janeta Masyamana Hidayat dengan NIM 183250006. Kali ini saya akan membahas di analisis dan pembahasan. Jadi berdasarkan hasil simulasi dan kalkulasi yang telah dilakukan, proyek ini membahas dua pendekatan optimasi untuk menentukan posisi robot dengan biaya minimum pada ruang dua dimensi. Pada yang pertama itu ada pada kondisi tanpa kendala yang ada di juga 1 dan 2, posisi ideal robot yang ditentukan dengan mencari titik stasioner di mana vektor gradien fungsi biaya bernilai 0. Melalui perhitungan analitis, ditemukan bahwa titik minimum global bagi robot berada pada koordinat min 0,6 dan min 0,8. Ketika disimulasikan menggunakan algoritma gradient descent dengan ukuran langkah alpha sebesar 0,3 dari titik awal 57, robot menunjukkan pergerakan yang sangat efisien. Hanya dalam 7 iterasi, jarak robot ke titik target Q menyusut drastis dari 9,021 menjadi 0,2258, yang membuktikan bahwa algoritma ini bekerja dengan sangat baik pada fungsi biaya kuadrat bersifat cembung atau konveks. Sementara itu pada kondisi dengan kendala di tugas 4, pergerakan robot dibatasi secara realistis oleh lintasan yang berbentuk kurva elips karena titik minimum ideal min 0,6 min 0,8 berada di luar lintasan tersebut. Robot tidak dapat mencapainya sehingga perlu dicari titik optimum yang baru berada tepat di atas kurva elips. Masalah optimasi bersyarat ini diselesaikan menggunakan metode pengali Lagrange yang bekerja dengan menyamakan arah vektor gradien fungsi biaya dan fungsi kendala. Berikut bentuk plotnya. Nah, untuk penjelasan bagaimana cara mendapatkan plot ini didapatkan dari bantuan bahasa Python. Saya akan menjelaskan untuk bagian tugas 1. Di sini tugas 1 mudahnya logikanya adalah mencari titik stasioner secara eksak berdasarkan syarat orde pertama, yaitu nabla sama dengan 0, didapatkan persamaan Qx sama dengan Qx plus 1 array, ini menggunakan array, sini 1 sama dengan 0, lalu solusi diturunkan melalui inverse matrix di sini. X sama dengan minus Q pangkat min 1 1. Nah, selanjutnya saya akan juga menjelaskan logika untuk tugas 4 pada bahasa Python ini. Sederhananya, logika ini membangun sistem persamaan nonlinear berdasarkan nilai stasioner fungsi Lagrange. Nah, di sini ada equal 1, equal 2, equal 3. Equal 1 dan 2 itu merepresentasikan syarat bahwa gradien fungsi biaya harus paralel atau searah dengan gradien fungsi kendala. Kalau equal 3 adalah syarat mutlak bahwa solusi harus berada tepat di atas kurva elips kendala, yaitu Gx sama dengan 0. Nah, terus di fsolve, nah, di sini ada fsolve. Fsolve ini adalah fungsi yang menggunakan algoritma pencarian akar numerik untuk penyelesaian ketiga persamaan di atas secara simultan. Terus di sini ada initial guess. Initial guess ini variabel yang memberikan titik awal tebakan di kuadran bawah elips untuk memandu konvergensi ke nilai minimum. Nantinya akan menghasilkan nilai optimal koordinat beserta pengali Lagrange. Selanjutnya untuk visualisasinya di plot 1 ini
Dan 1A. Di sini mudahnya, jadi pada GS 0,222 ini, menempatkan plot 1 di baris atas dengan memakan space 2 kolom, yaitu kolom 0 dan kolom 1. Terus mesh grid. Mesh grid ini membuat grid koordinat 2 dimensi yang untuk memetakan nilai elevasi fungsi biaya pada setiap titik di area tersebut. Dan nantinya kode-kode ini akan di output sebagai grafik yang yang dapat dilihat pada laporan. Itu juga berlaku untuk yang tugas 4. Dan di sini plot 4 di sini logikanya secara mudah mengambil sisa kolom baris di bawah untuk menampilkan visualisasi kontur pada fungsi yang di zoom secara lokal di sekitar area beradanya elips kendala menggunakan skema warna. Skema warnanya itu ada di sini. Baik, selanjutnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Iputu Wahyu Jatika Negara dengan NIM 183250119 dari jurusan Teknik Biomedis. Saya akan melanjutkan analisis dan pembahasan. Pertama adalah untuk parameter dari proyek ini sendiri di analisis. Yang pertama adalah untuk matriksnya. Untuk matriksnya itu menggunakan matriks yang disediakan oleh untuk kelompok 4, yaitu matriks 3, min 1, dan 2. Selanjutnya adalah untuk alfanya. Alfanya adalah 0,3. Terus saya akan juga menjelaskan coding simulasi gerak robot menuju titik Q minimum. Dapat lihat di sini. Nah, di sini menggunakan coding matplot. Jadi untuk grafiknya dan math aja. Ini untuk square root dan lain-lain. Yang pertama itu untuk titik minimum sudah dijelaskan oleh teman saya. Mendapatkan min 0,6 dan min 0,8. Nah, di sini kita menggunakan array X, array Y, dan array Q. Q ini adalah untuk jarak dari titik ke Q minimumnya. X adalah untuk koordinat X dan Y adalah untuk koordinat Y. Kenapa ini dikali 8? Karena nanti ada 7 kali langkah tambah 1 di posisi awal. Nah, buat langkah iterasi yang pertama itu di X0 atau indeks 0 itu 5 dan Y0 itu 7 sudah ada di soal. Selanjutnya key atau jarak ke key adalah menggunakan rumus jarak biasa X min X0 kuadrat tambah Y min Y0 kuadrat terus diakarin. Nah, ini adalah proses iterasi langkahnya. Jadi for I in range 7, I plus 1, I plus sama dengan 1 berarti I bertambah 1 terus. Nah, I indeks itu adalah indeks X indeks itu adalah X indeks I gitu. Jadi indeks X 1, 2, 3 sampai 7. Nah, di sini adalah persamaannya. Jadi ini persamaannya itu didapat dari persamaan biaya dipecah jadi persamaan X dan persamaan Y. Nah, persamaannya itu kayak gini dan untuk persamaan Y-nya tuh masih cukup sama. Bedanya kalau ini X0, ini tuh X indeksnya. Nah, terus baru kita akan ngeprint tabelnya. Ini sama dengan ini hanyalah untuk kayak estetika bisa dilihat di sini. Nah, terus untuk iterasi gradien alpha 0,3. Nah, di sini ada X-nya, X koordinat, Y koordinat, atau X langkahnya, langkah keberapa, Y langkah keberapa, ini jarak ke Q-nya. Nah, untuk plotnya bisa dilihat di sini, plot X label, plot Y label, dan untuk warna-warnanya ada di sini. Terus, nah untuk aspeknya yang pertama nih, ada kanal. Kanal ini posisi awal, lalu di bawahnya yang warna biru, ini adalah Q minimum. Bisa dilihat, semakin banyak langkahnya, itu semakin dekat dengan ke biaya minimum atau Q minimumnya. Jadi grafik ini sudah lumayan akurat atau lumayan mirip dengan hasil yang kami dapatkan. Kemudian bisa dilihat juga pada proses iterasi di sini 9,6021 menjadi 0,02258 juga mirip dengan tabel yang ada di sini 9,6021 dan 0,2257 berdasarkan fungsi yang ada di sini tadi. Sekian untuk analisis dan pembahasan, lanjutkan dengan kesimpulan. Langsung saja kita ke bagian terakhir, yakni bagian kesimpulan. Berdasarkan perhitungan dan analisis yang dilakukan, didapatkan kesimpulan. Yang pertama adalah titik posisi robot dengan biaya minimum atau titik minimum global tanpa kendala adalah Q titik sama dengan min 0,6 dan min 0,4. Dan dengan menggunakan metode gradient descent, di mana alpha sama dengan 0,3, robot yang mulai berada di posisi 5,7 berjarak mendekati titik yang menghasilkan biaya minimum. Yakni pada langkah ke-7, posisi robot berada di sekitar minus 0,4814, minus 0,6080. Dan jarak setiap langkah itu tidak hampir sama besar, yakni diperlukan minimal 1 langkah untuk mencapai setengah jarak dari titik Q dengan titik langkah ke-7. Nah, untuk kesimpulan yang ketiga adalah ketika robot dibatasi dan hanya boleh bergerak dalam elips G, X, Y sama dengan X min 5 kuadrat tambah Y min 2 kuadrat per 25 min 1, posisi minimum tidak lagi berada pada titik min 0,6 dan min 0,8, melainkan berada di sekitar titik 4,0033 dan 1,5945. Sekian persentase dari kami, mohon maaf apabila masih banyak terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.